Pernah kepikiran nggak apa sih yang sebenarnya terjadi di balik saklar lampu? Hari ini kita akan menyelinap masuk ke dalam salah satu mesin paling kolosal di planet ini, pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU, buat melihat gimana api dan air bisa diubah jadi listrik. Soalnya, setiap kali kita cetekin saklar itu, kita sebenarnya lagi menyelesaikan sebuah perjalanan energi yang luar biasa loh. Dari bahan bakar yang dibakar sampai jadi cahaya yang nerangin ruangan kita. Nah, yuk kita mulai petualangan ini. Kita akan telusuri setiap langkahnya, dari panas jadi listrik, biar kita sama-sama paham gimana cara kerja mesin raksasa ini. Intinya, ini semua tuh soal konversi energi, mengubah satu bentuk energi ke bentuk lainnya. Yuk kita lihat gimana persisnya proses yang kayak sulap ini terjadi. Gini, seluruh proses rumit di PLTU itu bisa kita sederhanain jadi 3 langkah besar. Pertama, kita ubah energi kimia dari bahan bakar jadi energi panas. Terus, panas yang luar biasa itu kita pakai buat bikin energi mekanik. Atau gampangnya, gerakan. Dan terakhir, gerakan tadi kita ubah jadi listrik. Nah, ini dia rangkuman visualnya. Bahan bakar dibakar di boiler, ini lepasin panas buat bikin uap bertekanan super tinggi. Uap ini, wush, langsung melesat buat muter turbin. Disinilah panas berubah jadi gerak. Nah, gerakan putaran inilah yang dipakai sama generator buat menghasilkan listrik. Simple tapi brilian banget kan alurnya? Oke, sekarang kita masuk lebih dalam lagi, ke jantung mesinnya. Proses ini bukan jalan satu arah, tapi sebuah siklus tertutup yang elegan, di mana air yang sama dipakai terus-terusan. Semuanya berawal dari boiler. Anggap aja ini kayak panci presto, tapi versi raksasa. Disinilah panas dari pembakaran bahan bakar dipakai buat ngubah air jadi uap super panas dengan tekanan yang luar biasa tinggi. Dari boiler, uap bertekanan tinggi tadi langsung ditembakin ke turbin. Kekuatan uap ini mendorong bilah-bilah turbin, muterin dia dengan kecepatan ribuan putaran per menit. Ini momen krusialnya, di mana energi panas diubah jadi energi gerak. Setelah kerja keras muterin turbin, uapnya udah capek nih. Tenaga sama tekanannya udah banyak berkurang. Uap sisa ini lalu dialirin ke kondensor, di mana dia didinginin sampai jadi air lagi. Langkah ini penting banget, biar airnya bisa dipompa lagi untuk mulai siklus dari awal. Air yang udah cair ini kemudian dipompa balik lagi ke boiler dengan tekanan tinggi. Dan siklus ini, air jadi uap, uap muter turbin, lalu balik lagi jadi air, berulang terus-menerus, 24 jam sehari, non-stop. Kita udah lihat siklusnya secara garis besar kan? Sekarang, ayo kita kenalan lebih dekat sama masing-masing aktor utama yang punya peran penting di dalam orkestra energi ini. Nah, ini dia boiler, sang pembuat uap. Bayangin ya, ini bukan sekedar air mendidih, tapi air yang dipanaskan di bawah tekanan ekstrim sampai jadi uap super panas. Ini jelas bukan teko di dapur Anda, ini tungku industri raksasa. Coba lihat betapa rumitnya bagian dalam sebuah boiler. Setiap pipa dan salurannya itu dirancang dengan presisi buat menyerap panas sebanyak mungkin dari api dan mentransfernya ke air. Ini benar-benar puncak dari rekayasa termal. Selanjutnya, turbin uap. Kalau boiler itu jantungnya, nah turbin ini ototnya. Coba bayangin sebuah kincir angin yang super canggih dan kuat yang diputerin bukan pakai angin tapi pakai semburan uap super panas. Perhatiin deh bilah-bilahnya yang aerodinamis ini. Setiap set bilah ini dirancang buat nangkep energi uap secara bertahap. Bikin poros raksasa ini berputar dengan kecepatan sampai 3.000 putaran per menit. Gila kan? Aktor berikutnya adalah kondensor. Perannya mungkin nggak seglamor turbin, tapi ini vital banget. Tanpa kondensor yang ngubah uap balik jadi air, siklus tertutup ini nggak mungkin terjadi. Oh ya, dia juga menciptakan vakum yang bantu narik uap keluar dari turbin, bikin semuanya jadi lebih efisien. Posisi kondensor ini juga strategis banget, biasanya persis di bawah turbin. Ini sengaja biar uap yang udah selesai bekerja bisa langsung jatuh ke tabung-tabung dinginnya dan mengembun lagi jadi air. Dan inilah tujuan akhir dari semua putaran tadi, generator. Dia nyambung langsung ke turbin dan tugasnya adalah ngubah gerakan putar jadi listrik. Gampangnya gini, dia bekerja dengan muterin magnet besar di dekat gulungan kawat yang akhirnya mendorong elektron buat bergerak dan nyiptain arus listrik. Jadi pas turbin berputar, dia juga muterin rotor di dalam generator. Nah, interaksi antara rotor yang berputar sama stator yang diem inilah yang akhirnya, ya berkat hukum fisika, menghasilkan aliran listrik yang akhirnya nyampe ke rumah kita semua. Tentu aja,
Keempat aktor utama tadi nggak bisa kerja sendiri. Mereka butuh tim pendukung yang luar biasa besar. Sebuah infrastruktur masif yang mastiin semuanya berjalan lancar. Ini baru beberapa contoh aja loh. Ada sistem buat nanganin bahan bakar, ada sistem pemurnian air biar nggak ngerusak boiler, bahkan ada pabrik hidrogen kecil buat mendinginkan generator. Semua ini cuma buat ngejaga 4 komponen utama kita tadi tetap jalan. Skalanya bener-bener mencengangkan. Jadi, kita sedang ngikutin perjalanan energi dari awal banget sampai akhir. Dari api di dalam boiler, sampai elektron yang mengalir lewat kabel. Jadi, dari energi kimia yang terkunci di dalam bahan bakar, kita lepasin jadi panas. Panas itu lalu nyiptain gerakan, dan gerakan itu yang menghasilkan listrik. Ini adalah sebuah tarian energi yang indah dan terkoordinasi dengan sempurna. Jadi, pertanyaan terakhir buat Anda. Nanti pas Anda nekan saklar itu dan ruangan Anda seketika jadi terang, semoga Anda akan ingat sama perjalanan yang luar biasa ini. Sebuah simfoni, panas, uap, dan putaran yang bekerja tanpa henti di suatu tempat cuma untuk Anda.